Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradox of choice. Kenapa saat banyak pilihan malah kurang produktif? Video ini saya ingin membahas tentang sebuah paradoks pada saat kita punya banyak resources, punya banyak pilihan, tetapi kalau kita merenung, kenapa ya malah kurang produktif? Satu momen dalam hidup saya pernah diminta untuk menemani dua orang tamu dari luar negeri, yang satu dari Jerman dan satu lagi dari Singapura. Diajak jalan-jalan sampai siang hari, kemudian tuan rumah berniat untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia. Hal termudah pada saat itu yang untuk diakses karena menjadi lebih mudah, lebih dekat, menghindari macet, maka diajak makan ke restoran Padang. Sebagaimana kita tahu, pada saat kita menyantap makan siang di rumah makan Padang, pilihannya dua. Apakah kita bisa langsung pilih atau kemudian dihidangkan? Tuan rumah memutuskan untuk dihidangkan. Artinya akan banyak pilihan untuk bisa disantap, untuk bisa dinikmati. Inilah paradox of choice yang terjadi pada saya. Saking banyaknya pilihan, akhirnya malah membuat saya menjadi confused. Mau makan yang mana ya? Kayaknya ini enak, kayaknya ini enak. Saking banyaknya pilihan, akhirnya saya kembali kepada default. Tetap ujung-ujungnya ayam goreng. Ternyata ini bukan hanya saya mengalaminya, salah seorang juga dari pihak keluarga mengatakan, "Mat, kok malah makin banyak, malah susah pilih ya?" Ya mungkin hal ini Anda pun juga pernah mengalami hal yang serupa, menjadi kurang produktif. Seorang psikolog, Barry Schwartz, dia membuat sebuah penelitian berhubungan tentang paradox of choice. Di sebuah perusahaan supermarket di Amerika, mereka punya produk jelly yang program diskon. Diskon ini diharapkan akan terjadi banyak transaksi. Lalu yang dilakukan, programnya, para customer bebas untuk mencicipi. Lalu kemudian setelah selesai mencicipi, silahkan membeli dengan program diskonnya. Hari pertama, program dilakukan dengan contoh sebanyak 26 jenis jelly. Artinya, begitu banyaknya semestinya potensi untuk transaksi menjadi lebih besar. Hari kedua, sama programnya. Yakni boleh uji, silahkan tes, lalu kemudian membeli dengan program diskon yang ada. Hari ketiga, hari keempat dilakukan sampai seminggu. Yang menarik dari uji coba ini, ternyata penjualan di hari pertama tidaklah signifikan. Tidak terjadi seperti hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Kenapa? Rupanya menurut Barry, dia mengatakan ketika orang diberikan ragam pilihan, justru itu bukan malah membuat mudah untuk memutuskan, tapi justru malah membuat menjadi confused, bingung, pilih yang mana ya? Apalagi sudah kemudian mengaktifkan sensasi lidah, maka semakin menjadi lebih susah untuk memutuskan. Pengalaman ini bagi saya pribadi menjadi ibroh dan menjadi sebuah kontemplasi. Betapa kadang-kadang saya, mungkin juga Anda, berpikir baru akan memutuskan untuk bertindak ketika sudah memiliki ragam resources. Atau sederhananya seperti ini. Kita punya sebuah tujuan, sebagaimana kita tahu bersama, lalu butuh strategi, langkah-langkah untuk melakukannya. Satu strategi yang muncul, merasa kayaknya kalau ada option yang lain jadi lebih baik, mana lebih mudah,
mana yang menjadi lebih cepat sampai tujuan. Cari option kedua, option ketiga, option keempat. Di mana begitu banyak optionnya malah nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak. Padahal pada saat hanya ada satu option saja, satu strategi, the only one, yang terjadi pada saat itu, langsung segera bergerak. Mungkin Anda pun pernah berada di sebuah titik kehidupan di mana Anda merasa dulu kayaknya nggak seberkah, tidak sebanyak resources sekarang yang dimiliki. Sangat sedikit, tapi kok bisa sangat produktif. Tapi sekarang begitu banyaknya pilihan, malah rasa-rasanya kurang produktif. Inilah paradox of choice. So, what the point? Itu yang menjadi penting. Bagi saya pribadi, terutama terhadap action. Pada saat sudah punya tujuan, lalu kemudian ada sebuah resource, maka alih-alih menunggu untuk mendapatkan resource yang banyak, kenapa tidak untuk memulai dari sekarang? Sehingga dari keseluruhan paradox of choice, alih-alih berpikir the best, alih-alih berpikir yang terbaik, alih-alih berpikir perfect ataupun sempurna, maka pola pikir mengatakan cukup, itu lebih baik supaya kita mudah dan bisa segera untuk take action. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.